Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Dan saya percaya kita semua datang dengan hati yang rindu dan ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya menyapa yang ada di Indonesia, shalom, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua. Ya, saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, hadirat Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mari kita mau meresponi dan menghargai hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk datang menghampiri Dia dan mengalami kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih buat malam ini Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh ada di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di hari-hari yang menakutkan ini kami tahu tempat teraman adalah dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, seperti Engkau menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan, seperti tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan sempurna juga bagi kami. Ini penyembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami membawa pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi katakan, seperti tiang awan di waktu panas Engkau melindungi kami Tuhan. Amin. Tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu aman Tuhan di dalam Engkau. Tangan-Mu Tuhan, seperti tiang awan yang menerangi dari gelap malam. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai hidup kami dengan segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi saudara katakan, oh seperti tiang awan Tuhan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hati kami aman Tuhan di dalam Engkau senantiasa tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi kami di tengah gelapnya malam Tuhan. Amin. Kami percaya. Yes Lord Jesus, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami percaya Kau yang menjagai hidup kami Tuhan. Terima kasih
Engkau setia menyertai kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup ini seringkali ada terik, persoalan, masalah yang datang Tuhan. Namun kami juga percaya penyertaan-Mu tiang awan itu yang Kau lakukan kepada bangsa umat-Mu Israel ketika mereka berjalan di padang gurun itu juga menyertai kami hari-hari ini. Bahkan di tengah kegelapan, persoalan yang kami hadapi rasanya jalan buntu, ada terang Tuhan, tiang api yang memberikan penerang bagi kami sehingga kami dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami imani pujian ini Bapa terjadi di hidup kami. Mari sekali lagi saudara dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Pujian ini kita angkat seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi kami dalam kegelapan. Amin, amin. Dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan lebih lagi saudara dengan iman. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hati kami aman Tuhan. Kami tahu Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Amin. Dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu. Tak pernah kami ragukan kesetiaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu saudara. Bahkan di saat apapun, ketika kita mau bersyukur pada Tuhan, ketika kita mau terus berkata kami bersyukur akan kasih setia-Mu Tuhan, maka kami percaya kami akan melihat kebaikan di negeri orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami bawa kepadamu saat ini. Oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa, kami bersyukur. Amin, amin Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Amin. Hidupku ku bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa ucapan syukur atas segala perkara, karena kami tahu Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Amin. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari ini. Kasih setiamu dalam hidup kami yang terus kami alami sepanjang hari, bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi ku bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di hidup kami. Amin. Dalam hidup kami Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami tahu bagian kami adalah mempercayai Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar di hidup kami.
Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Asalkan kami bersepakat dengan firman-Mu Tuhan, asalkan kami bersepakat dengan Tuhan di dalam hidup ini, maka Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Mari dengan iman saudara kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, amin. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat dengan Tuhan, yes, amin. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu, perkatakan dengan iman di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Saudara saja katakan lebih lagi, ya, aku punya Tuhan, amin. Yes, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Engkau yang berjanji Tuhan, dan kami mau mengimani setiap janji-Mu di hidup kami. Bagian kami adalah bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini, amin. Kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, perkatakan kepada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Sekali lagi saudara, sekali lagi dengan iman, mari angkat hati dan imanmu, perkatakan, yes, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia yang sanggup menyembuhkan, Dia yang sanggup memulihkan, bahkan Dia yang sanggup mengangkat hidup saudara dan saya, amin. Tidak ada yang mustahil. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya, kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Kau Tuhan yang besar, Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini bersepakat dengan firman Tuhan. Ajar kami bersepakat dengan perkataan-perkataan Tuhan, dan tidak menentang perkataan itu Bapa, tetapi bersepakat dengan Engkau. Bapa, biar malam hari ini Tuhan terus mengurapi kami. Apapun masalah persoalan yang harus kami jalani, kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Bahkan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami ingin belajar lebih dalam lagi Tuhan. Engkau mengurapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan membacakan satu kesaksian yang pasti akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, berikut kesaksian saya. Mungkin agak panjang Bu, tapi saya berdoa ini akan menyadarkan orang-orang yang masih dalam perselingkuhan. Ya, saya mau kesaksian. Saya adalah seorang suami yang tinggal di kota A dan bekerja di kota B. Tinggal di kota A, kerja di kota B. Iya. Sejak saya bekerja, berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Namun saya akhirnya melakukan dosa perselingkuhan. Hampir sempat mau menceraikan istri saya, namun Tuhan menjamah saya. Waktu itu saya pernah jatuh ketika beraktivitas dan hampir saja saya meninggal. Sejak saat itu saya selalu khawatir, takut, deg-degan. Jantung setiap saat berdetak kencang. Sempat tergantung pada obat penenang, Cipras ya. Saya sudah berobat bahkan ke negara lain Bu, untuk mencari dokter yang berobat ya ke negara lain. Namun dokter mengatakan saya ini tidak sakit. Oh ya. Bahkan saya juga akhirnya pernah pergi ke dukun, namun dukun mengatakan obat saya adalah istri saya. Wih, hebat juga nih dukun ya. Jadi dukun berkata obat Bapak ini adalah istri Bapak. Iya. Tapi jangan pergi ke dukun ya saudara ya. Tidak dianjurkan. Anehnya Bu, ketika saya ada dalam gereja, hati saya jadi tenang. Atau ketika saya memuji-muji Tuhan, hati saya menjadi tenang. Kadang ketika istri saya berdoa di rumah, ya sering saya bentak karena saya tidak suka dan memang karena saya tidak pernah koreksi diri. Saya selalu menganggap diri saya lah yang paling benar. Namun doa orang benar itu besar kuasanya. Saya bisa kembali ke jalan Tuhan melalui peristiwa itu. Karena saya menjadi sangat takut dan gentar kepada Tuhan. Ketika saya sendiri memang saya sudah kelewat bandelnya, mengingat semua yang saya lakukan. Saya jatuh dalam dosa perselingkuhan, saya mabuk, saya merokok, bahkan narkotik. Namun nasi sudah menjadi bubur Bu. Perselingkuhan saya membuahkan seorang anak di kota C. Ya, tinggal di kota A, kerja di kota B, punya anak di kota C ya saudara. Jadi untung tidak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Bagus ini kesaksiannya nih ya. Saya menafkahinya dan itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Saya menikah 5 tahun yang lalu karena saya mengandalkan duit saya dan selingkuhan saya juga mungkin melihat dan menurut saja waktu itu walaupun saya berstatus suami orang. Semua berubah ketika saya dijamah oleh Tuhan pada pertengahan 2018. Setelah saya dibaptis, saya tidak suka berbicara, saya tidak suka menonton apapun. Saya tidak suka segalanya. Saya hanya mau bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Bahkan saya sering menangis setiap hari. Itu suatu hal yang aneh Bu bagi saya, namun saya hanya mengikuti prosesnya Tuhan saja. Sudah 2,5 tahun saya berhenti minum minuman keras, mengkonsumsi ganja, merokok, bahkan berselingkuh. Dan semua keinginan daging lainnya memang sangat sulit untuk berhenti. Tetapi saya melawannya dengan doa dan puasa. Iya, karena itulah yang Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu ya. Saya sudah mengakuinya kepada istri saya bahwa saya berselingkuh dan saya meminta pengampunan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan istri saya. Saat ini setiap hari kami selalu membangun mezbah doa di rumah siang dan malam. Kami juga selalu ikut mezbah doa dan mezbah syukur dari Ibu Debbie Basjir, puji Tuhan. Setelah ikut mezbah doa di tahun yang lalu, bulan yang lalu saya coba share mezbah doa dan mencoba mezbah syukur kepada selingkuhan saya melalui WA. Saya juga mau agar dia diselamatkan dan puji Tuhan rupanya dia juga sudah bertobat dan tahu bahwa pernikahan kami ini adalah satu kesalahan.
Dan kami sudah sepakat untuk berpisah baik-baik karena kami berdua tahu perkawinan ini adalah salah dan bukan dari Tuhan, tapi ini adalah perselingkuhan. Walaupun itu ditentang oleh orang tua saya, Bu. Saya tidak tahu kenapa, memang semua keluarga saya mendukung ya, tetapi saya tahu itu adalah kedagingan menurut saya. Saya bersama istri saya dan anak saya setiap hari ikut mesbah doa dan mesbah syukur Ibu. Saya mau katakan bahwa keinginan daging hanya membawa kita ke dalam kesengsaraan, kepahitan, kebohongan, kematian, dan kebinasaan. Untuk saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian ini dan mungkin masih terikat dengan perselingkuhan, masih punya simpanan, atau menjadi istri simpanan, istri kedua, atau pelakor, atau apapun namanya, bertobatlah. Amin. Jangan berbahagia di atas penderitaan keluarga orang lain. Para wanita simpanan, jangan tertawa di atas penderitaan istri orang lain. Jangan sampai jatuh dulu baru mau bertobat. Namun mulailah saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa kesaksiannya saudara ya. Saya berdoa supaya semakin banyak orang yang mau bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Kalau saudara ikut tadi pagi mesbah syukur, saya menyampaikan tentang duka cita yang dari dunia dan duka cita yang dari Tuhan. Duka cita yang dari Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Memang tidak enak, tetapi membawa kita pada pertobatan. Tapi duka cita yang dari dunia yaitu mendatangkan kebinasaan. Puji Tuhan ya Bapak ya, akhirnya sadar dan bertobat dari duka cita duniawi. Kalau Bapak tidak bertobat maka ya sudah tersiksa, mati, malah binasa. Tetapi puji Tuhan Bapak bertobat. Dan baru kali ini ya kesaksian Bapak-bapak. Biasanya ibu semua. Kita berdoa saudara supaya semakin banyak bapak-bapak yang dijamah Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan luar biasa tadi di dalam kesaksiannya Bapak ini berkata, ya dia berusaha keras untuk bisa lepas dari rokok, narkoba, dan juga dari apa tadi dikatakan di sana mabok. Ya, dia berusaha dengan keras, memang sulit, tetapi dia akhirnya melakukan doa puasa. Saudara, inilah yang dikatakan ya, berusahalah ya, masuk di dalam pintu yang sempit itu, yang sesak itu. Karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang memilih melaluinya, tetapi orang yang mau melaluinya akan diberikan Tuhan kekuatan. Karena Bapak mau berusaha, makanya Tuhan juga memberikan Bapak kekuatan. Karena itu bagi setiap kita malam hari ini yang mendengarkan mesbah doa ini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara ingin dilepaskan dari ikatan dosa, saudara ingin benar-benar bertobat, saudara ingin melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka ya teruslah, ya bayarlah harganya karena Tuhan itu memampukan kita. Ya kalau perlu ya seperti Bapak ini dengan doa dan puasa saudara ya. Terima kasih sekali lagi kesaksiannya Pak. Sekarang Bapak sudah berbahagia dengan istri dan meninggalkan semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini Yeremia 36. Ya, kemarin itu kita sudah sampai di judul perikopnya adalah pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Jadi kita sudah tahu ceritanya. Tuhan mau kebenaran itu didengarkan di bait suci, tapi Yeremia tidak diberi tempat izin untuk berbicara di bait suci. Akhirnya Tuhan menyuruh dia untuk menuliskan semua nubuatan itu di dalam kitab. Ya, lalu dia menyuruh ya Baruk, yaitu penulisnya, yaitu juru tulisnya ya untuk membacakannya. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-20 kalau nggak salah ya, 21. Ya 21 kita tahu bersama akhirnya mereka meminta kitab itu kepada Baruk lalu membawanya kepada raja. Ayat 21 kemarin
raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan kitab itu. Jadi ceritanya setelah mereka memberitahukan segala perkataan itu kepada raja, apa yang terjadi? Ayat 21 kemarin, raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Sekali lagi perkataan kebenaran disampaikan di depan orang-orang petinggi-petinggi, pemuka-pemuka, bahkan di depan raja. Ayat 22. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Ayat 23. Di sana dikatakan, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian itu. Saudara, kita melihat bagaimana tindakan Raja Yoyakim yang sangat meremehkan firman Tuhan. Setelah dibaca 3 lembar, dia ambil, disobek pakai pisau raut, lalu dilemparkan dalam api yang menyala sampai api memakan habis firman Tuhan. Mungkin dalam hidup ini kita tidak membakar atau menyobek Alkitab. Tetapi ketika kita ini menjadi orang yang tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan, itu juga adalah satu sikap meremehkan firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tapi kita tidak melakukan, itu sudah termasuk kita ini meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Tindakan Raja Yoyakim benar-benar luar biasa, luar biasanya pemberontakannya, kejahatannya. Dia tidak mau mendengar teguran Tuhan, firman Tuhan untuk seruan mereka untuk bertobat. Sebaliknya dia membakar kitab itu, saudara. Ayat yang ke-24, baik raja maupun para pegawainya yang mendengar segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak menggoyakkan pakaiannya. Mereka tidak terkejut. Tidak ada yang mengoyakkan pakaiannya. Zaman dulu itu ketika orang itu bertobat atau menyesal, dia harus mengoyakkan pakaiannya. Tapi ini tidak, saudara. Mereka biasa-biasa saja. Mendengar nubuatan tentang murka Tuhan, malapetaka yang akan datang, tidak ada satupun yang terkejut. Bahkan biasa saja. Hari-hari ini bukankah juga di sekitar kita melihat orang-orang biasa saja menanggapi firman. Walaupun sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, akan ada penghukuman, akan ada neraka, mereka biasa-biasa saja tuh. Tetap santai hidup dalam dosa, tetap santai melakukan perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian. Mereka tetap santai saja hidup dalam kepahitan. Ini adalah respon. Tuhan menyuruh Yeremia menulis itu, lalu membacakannya kepada orang Yehuda, segenap rakyat dan raja. Supaya apa? Tuhan ingin melihat respon mereka. Tapi ternyata yang dilihat oleh Tuhan, yang didapati oleh Tuhan, padahal Tuhan berkata, kamu bacakan, jika mereka mau bertobat, maka aku akan menangguhkan. Aku tidak akan melakukan murka dan penghukuman itu atas mereka. Siapa tahu mereka mau bertobat. Tapi ternyata memang mereka orang yang keras hati dan memang mau hidup di dalam dosa. Tidak disangka respon mereka, raja membakar semua firman Tuhan itu. Dan para tua-tua yang juga berdiri di sana tidak terkejut dan biasa saja. Tidak ada yang menggoyakkan pakaian mereka, saudara. Ayat yang ke-24, ayat 24 tadi, ayat 25 sekarang. Elnatan, Delaya dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka.
Ya, bayangkan itu adalah suara Tuhan. Itu adalah nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Oleh Tuhan disuruh Yeremia ngomong dari mulutnya lalu dicatat oleh tukang juru tulisnya. Dan begitu sampai di tangan raja dengan mudahnya itu dibakar. Saudara, jangan anggap remeh ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan anggap remeh ketika engkau itu mendapat teguran dari firman Tuhan, entah lewat hamba Tuhan. Kenapa? Siapa tahu itu adalah cara Tuhan berbicara kepadamu. Cara Tuhan berbicara itu banyak cara, ya. Salah satunya dengan menulis kitab itu dan menyuruh membacakan, karena Yeremia tidak diizinkan untuk bicara di bait suci. Harus dibacakan oleh seseorang yang tidak disangka kalau itu akan membacakan itu. Tapi itu adalah cara Tuhan agar kita mendengar kebenaran. Hari-hari ini ada banyak cara Tuhan yang akan membawa kita bisa mendengar kebenaran lewat firman. Saya bersyukur ada begitu banyak orang yang WA, Bu, satu kali ketika saya mendengarkan khotbah Ibu, saya benar-benar dijamah Tuhan, saya menangis dan saya mau meninggalkan semua dosa-dosa saya. Tuhan melihat responmu. Tapi ada orang yang sudah dengar malah, apa sih ngomong kayak begitu, kok ngomong apa firman, sok suci lu. Ada. Ingat saudara, Tuhan melihat respon kita hari-hari ini. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi kebenaran. Bagaimana kita meresponi firman. Seperti itu juga kita meresponi Tuhan. Beberapa orang di antara pegawai raja itu melarang raja untuk tidak membakar gulungan kitab, tapi raja tidak mendengarkan mereka. Ayat 26, bahkan raja memerintahkan pangeran Rahmel, Seraya bin Azril dan Selemya bin Abdil untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Langsung diperintahkan untuk tangkap itu Baruk dan Yeremia. Tapi saya juga percaya saudara, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan tugas dan tanggung jawab dari Dia, maka Dia juga Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan menyembunyikan Yeremia dan Baruk saudara, ya. Karena itu jangan pernah takut ketika kita melayani Tuhan, melakukan apapun. Ya, mungkin kelihatannya itu mendatangkan bahaya bagi kita, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah kurang cara. Dia Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi segala janjinya atas hidup kita. Kita nggak perlu takut. Tuhan menyembunyikan mereka, di sini dikatakan 27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Begitu raja bakar, Tuhan langsung berfirman kepada Yeremia, saudara, ya. Ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai ayat 29, mengenai Yoyakim Raja Yehuda haruslah kau katakan begini. Ya, beginilah firman Tuhan, engkau berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. 31. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. 32. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu, lagi pula masih ditambah dengan banyak perkataan seperti itu. Ketika dibakar, Tuhan suruh Yeremia tulis lagi, malah tambahin
tambahin di sana bahwa Raja Yoyakim akan mati, mayatnya tidak akan terkubur, siang kena panas, malam kena dingin, membusuk begitu saja. Dia, keturunannya, dan semua hamba-hambanya. Saudara, mari kita belajar dari kisah ini, saudara. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Bagaimana cara kita meresponi suara Tuhan. Agar kita juga tidak ikut-ikutan, meremehkan. Hanya 3 pemimpin yang memprotes tindakan jahat, yaitu membakar gulungan kitab yang berisi firman Allah. Ini menunjukkan betapa bangsa itu sudah menjadi puas diri dan tidak peka kepada Allah. Bukan saja sang raja menolak firman Tuhan, dia malah berupaya menghancurkannya. Berbicara menentang tindakan-tindakan ini membutuhkan keberanian. Setiap orang yang memutuskan untuk hidup bagi Allah harus bersedia untuk mendukung kebenaran, sekalipun nyaris semua orang menolaknya. Dalam suasana kegelapan dan dosa, itulah iman sejati kita bersinar dengan paling terang. Saudara, untuk bisa melakukan tindakan seperti Raja Yoyakim dibutuhkan keberanian, langsung membakar kitab itu, dan dibutuhkan memang ini orang benar-benar, berarti memang benar-benar hatinya itu sudah dikuasai setan, saudara ya. Tetapi untuk bisa hidup mengikuti kebenaran juga dibutuhkan ketekunan dan ketaatan, kegigihan, bahkan prinsip yang kuat. Apapun Tuhan resikonya, aku mau bayar harga. Sekalipun banyak orang menolakku, jalani bersama Tuhan, saudara. Lalu benar apa yang ditulis oleh firman Tuhan bahwa keturunan Raja Yoyakin tidak akan duduk di tahta. Putra Yoyakin menjadi raja selama 3 bulan sebelum ia diangkut ke pembuangan. Sempat jadi putranya namanya Yoyakin menjadi raja selama 3 bulan sebelum diangkut ke pembuangan. Tetapi ini tak bisa disebut sebagai duduk di atas tahta Daud. Suatu ungkapan yang menyiratkan keadaan permanen. Yoyakim tidak memperoleh suatu dinasti. Sedekia pemimpin berikutnya adalah paman Yoyakin. Dengan demikian garis keturunan raja duniawi yang berasal dari anak Daud, Salomo, berakhir. Tetapi kurang dari 600 tahun sang raja kekal yang akan datang pada waktu itu melalui keturunan saudara Salomo, Nathan, saudara ya. Dan saya percaya ketika Tuhan yang bersabda, maka Tuhan juga yang akan menggenapi. Karena itu bagian kita hari ini, mari kita taat kepada Tuhan, saudara ya. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Bagaimana cara kita meresponi Tuhan itu sangat penting untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran. Ajar kami meresponi firman-Mu dengan benar, bahkan bersepakat dengan firman Tuhan. Agar kami boleh mengalami tuntunan-tuntunan, bahkan melihat penyertaan dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi saudara katakan, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapa. Ajar kami berespon kepada kebenaran-Mu dengan bersepakat dengan Tuhan.
bukan menentang Tuhan, tetapi kami mau berjalan dalam kebenaran dan kebenaran-Mu Bapa. Bahkan dalam rumah tangga pernikahan kami, suami, istri, anak-anak, biarlah semua boleh terus ada di dalam hadirat-Mu, dalam kebenaran-Mu Bapa. Sertai rumah tangga kami Tuhan, agar perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan rumah tangga kami. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan juga yang pegang kendali. Berkati para orang tua kami Tuhan, kakek, nenek, opa, oma, para mereka yang ada di usia senja Tuhan, bahkan para single parent Tuhan menyertai memberkati mereka. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan melingkupi setiap mereka Tuhan, bahkan di hari tua. Tuhan juga memberkati seluruh anggota keluarga besar kami yang mungkin hari-hari ini sedang terbaring sakit. Mereka yang terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa sakit, penyakit kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Engkau menyembuhkan jiwa kami supaya tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, dendam, bahkan kekecewaan terhadap Tuhan. Jiwa kami disembuhkan sehingga kami dapat bersyukur di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati juga setiap anggota keluarga kami, bahkan setiap orang-orang yang ada di dalam pergumulan yang berat, di dalam tekanan, masalah, persoalan-persoalan hidup, di dalam keterikatan dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, yang terikat dengan segala dosa, narkoba, minuman keras, rokok, kemabukan, judi, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan obat tidur, kekecewaan, ketakutan, depresi, kecemasan, kepahitan, luka batin, kekecewaan, kemarahan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melepaskan kami, bahkan kami yang sedang terlilit dalam masalah hutang piutang, Tuhan tolong lepaskan. Yang hari-hari ini sedang bergumul untuk menjual rumah atau aset untuk segala kebutuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkaulah yang sanggup Tuhan. Bahkan orang-orang yang hari-hari ini Tuhan ada di dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami atau kami yang hari-hari ini ada dalam kekurangan. Tuhan mencukupi, dan biarlah kami menjadikan Tuhan satu-satunya sumber tempat kami datang untuk memohon. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Bukakan setiap kandungan yang tertutup supaya mereka boleh memiliki keturunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Lawatan Tuhan turun, hujan pertobatan terjadi. Diberkati tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus memberkati untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semua orang-orang yang terlibat dalam kepemerintahan beri rasa takut akan Tuhan. Indonesia aman, damai di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan untuk berdiri melawan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona sehingga tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Berkati bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa. Biarlah Tuhan juga menjadi jawaban. Kami percaya setiap masalah pergumulan kami ada jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, keuanganmu. Dan biarlah engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cita kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama,
Amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan channel ini kepada orang-orang lain agar mereka juga dapat menjadi berkat dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.